Pernah nggak sih kamu dengar teman ngomong gini? Gue kemarin rugi di saham. Ternyata serem juga ya. Atau malah sebaliknya, gue cuan 20 juta dari saham dalam seminggu. Kalau kamu pernah dengar cerita-cerita semacam itu, pasti muncul rasa penasaran. Sebenarnya gimana sih cara kerja investasi saham itu? Kok bisa ya orang bisa kaya atau bangkrut gara-gara angka-angka di layar? Keresahan ini wajar banget, karena memang dunia saham itu sering terasa seperti dunia lain. Penuh istilah asing, grafik naik turun, dan opini yang saling bertentangan. Ada yang bilang saham itu judi, ada yang bilang saham itu jalan ninja menuju kebebasan finansial. Jadi, mana yang benar? Di video ini, kita bakal bahas tuntas dari dasar banget. Santai, pelan-pelan, tapi mendalam. Mulai dari apa itu saham, kenapa perusahaan menerbitkannya, sampai gimana caranya kita bisa ikut memiliki perusahaan besar seperti Telkom atau Unilever. Kalau kamu pemula yang ingin investasi, tapi takut rugi atau nggak ngerti harus mulai dari mana, tenang. Kamu di tempat yang tepat. Karena video ini dibuat bukan buat ngajarin cepat kaya, tapi supaya kamu ngerti apa yang kamu lakukan. Dan yang lebih penting lagi, supaya kamu nggak gampang ketipu. Oke, kita mulai dari pondasi paling dasar dulu. Apa itu saham? Saham adalah tanda kepemilikan sebuah perusahaan. Misalnya, ada perusahaan bernama PT Maju Terus. Mereka butuh modal untuk berkembang. Daripada minjem ke bank dengan bunga tinggi, mereka bisa ngajak masyarakat umum untuk jadi investor. Caranya, dengan menjual sebagian kepemilikan mereka, alias saham. Jadi kalau kamu beli satu lembar saham PT Maju, terus secara teknis, kamu jadi pemilik kecil dari perusahaan itu. Bayangkan gini, kamu dan 9 teman patungan buat buka kedai kopi. Kamu masing-masing punya 10% saham. Kalau kedainya untung, kamu dapat bagian keuntungan. Kalau rugi, ya ikut rugi juga. Sama halnya dengan beli saham di Bursa Efek. Kamu bisa ikut numpang di bisnis perusahaan-perusahaan besar. Dan karena perusahaan besar punya potensi berkembang, sahamnya juga bisa naik nilainya. Itulah kenapa saham bisa jadi investasi. Tapi ingat ya, karena saham itu tanda kepemilikan, maka nilainya bisa naik dan turun tergantung performa perusahaan dan sentimen pasar. Itu sebabnya penting banget buat tahu apa yang kita lanjut ke prosesnya. Saham nggak dijual sembarangan. Semua proses jual belinya terjadi di tempat yang namanya Bursa Efek Indonesia, atau yang sering disebut BI. BI itu seperti pasar. Bedanya, yang dijual bukan sayur atau buah, tapi kepemilikan perusahaan. Perusahaan yang ingin menjual sahamnya ke publik harus melakukan proses yang disebut an IPO, Initial Public Offering. Contohnya, waktu Gotoh pertama kali melantai di bursa tahun 2022, mereka melakukan IPO. Setelah IPO, saham mereka bisa dibeli oleh masyarakat umum lewat aplikasi sekuritas seperti Bibit, Ajaib, atau Stockbit. Kamu tinggal buka akun, transfer dana, dan bisa langsung beli saham seperti beli barang online. Ketika kamu beli saham, ada 2 cara kamu bisa dapat untung. Pertama, capital gain. Nilai saham naik dari harga beli. Misal kamu beli saham BRI di harga Rp1.000, terus dalam setahun naik jadi Rp1.500. Kamu bisa jual dan dapat untung Rp500 per lembar. Kedua, set dividen. Pembagian keuntungan perusahaan. Nggak semua perusahaan bagi dividen, tapi yang rutin kayak BCA atau Telkom biasanya kasih tiap tahun. Tapi ingat, nggak ada jaminan harga selalu naik. Makanya, investasi saham bukan soal cuan cepat, tapi soal kesabaran dan pengetahuan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mainnya? Kalau kamu pemula, strategi terbaik bukan trading cepat, tapi investasi jangka panjang. Ada satu nama yang wajib kamu tahu, Warren Buffett. Investor legendaris ini nggak pernah tertarik dengan trading harian. Dia beli saham perusahaan bagus, lalu ditahan selama bertahun-tahun. Strateginya disebut value investing. Cari perusahaan yang sehat, laba konsisten, punya manajemen bagus, dan harganya belum terlalu mahal. Kamu bisa mulai dari saham-saham blue chip, kayak BCA, BRI, Telkom, Unilever, atau Astra. Ini perusahaan besar yang sudah terbukti solid. Selain itu, kamu juga bisa pakai strategi Dollar Cost Averaging, DCA. Artinya, beli saham secara rutin tiap bulan dengan nominal yang sama. Misal, tiap tanggal 5 kamu beli saham Telkom senilai Rp500.000. Dengan DCA, kamu nggak perlu pusing mikirin naik turunnya harga. Karena dalam jangka panjang, kamu tetap punya potensi profit. Strategi ini cocok buat karyawan, mahasiswa, atau siapapun yang pengen investasi, tapi nggak mau. Banyak orang nyemplung ke saham karena ikut-ikutan. Lihat temen cuan,
langsung FOMO, masuk ke saham yang lagi viral tanpa tahu perusahaannya ngapain. Ini kesalahan pertama. Investasi tanpa riset. Jangan beli saham hanya karena harganya naik. Pahami bisnisnya, laporan keuangannya, dan prospeknya ke depan. Kesalahan kedua, mikir saham itu cara cepat kaya. Ingat, saham itu bukan sulap. Naik turun itu biasa. Yang penting adalah konsistensi dan kesabaran. Kesalahan ketiga, panik saat rugi. Banyak pemula yang jual saat harga turun. Padahal justru itu momen diskon buat beli lebih banyak. Asal kamu yakin sama fundamentalnya, turun sesaat itu nggak masalah. Kesalahan keempat, nggak punya tujuan. Kamu harus tahu, kamu investasi buat apa? Buat dana pensiun? Buat beli rumah 5 tahun lagi? Tujuan ini akan bantu kamu nentuin strategi. Terakhir, kita bahas soal mindset. Karena investasi bukan cuma soal hitung-hitungan uang, tapi juga soal pola pikir dan disiplin. Investor yang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar dan konsisten. Kamu nggak perlu jago analisis teknikal atau ngerti semua laporan keuangan. Yang penting kamu belajar pelan-pelan dan tahu kenapa kamu ambil keputusan investasi tertentu. Anggap aja investasi itu kayak nanam pohon. Kamu tanam bijinya hari ini, siramin tiap bulan, dan panen 5-10 tahun lagi. Kalau kamu sabar, hasilnya bisa luar biasa. Dan ingat, jangan bandingin hasilmu sama orang lain, karena setiap orang punya tujuan, modal, dan waktu yang beda. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Supaya lebih kebayang, yuk kita lihat satu studi kasus. Bayangkan ada seorang karyawan bernama Raka, usia 25 tahun. Ia mulai tertarik investasi setelah melihat temannya bisa beli motor dari cuan saham. Awalnya Raka ragu. Ia cuma punya sisa gaji sebesar Rp1.500.000 setiap bulan. Tapi, daripada habis nongkrong atau belanja online, ia putuskan untuk mulai investasi saham secara rutin. Raka mulai belajar dasar-dasar saham lewat YouTube, buku-buku seperti The Intelligent Investor, dan ikut komunitas saham online yang fokus edukasi, bukan pom-pom. Ia juga membuka akun di aplikasi sekuritas, lalu mulai investasi dengan strategi DCA, beli saham BRI dan Telkom setiap bulan di tanggal yang sama, dengan nominal tetap Rp500.000 per saham. Setahun berlalu, Raka tetap konsisten. Di tengah perjalanan, ia sempat panik saat harga saham turun drastis. Tapi karena dia udah ngerti bahwa fluktuasi itu hal biasa, dia nggak jual. Malah justru beli lebih banyak saat harga turun. Di tahun ketiga, total portofolionya mencapai Rp30 juta. Lebih dari 2 kali lipat dari modal awal. Bukan karena hoki, tapi karena disiplin, sabar, dan nggak panik. Dari pengalaman Raka, kita bisa belajar bahwa memulai dari kecil itu nggak masalah. Ilmu penting sebelum aksi. Konsistensi jauh lebih kuat daripada mengejar cuan instan. Studi kasus kayak gini bukan buat pamer, tapi buat nunjukin bahwa investasi saham bisa banget dilakukan siapapun, asal dengan pendekatan yang benar. Kamu nggak harus jago dulu, tapi harus mulai dulu. Oke, setelah kamu punya mindset yang benar dan udah tahu pentingnya strategi dan konsistensi, sekarang muncul pertanyaan lanjutan. Kalau gitu, saham apa yang harus dibeli? Nah, ini bagian penting. Karena di Bursa Efek Indonesia, ada lebih dari 800 saham aktif. Kalau kamu asal pilih, bisa-bisa malah nyangkut di saham gorengan. Untuk pemula, kamu bisa pakai 3 prinsip sederhana ini. 1. Pilih perusahaan yang kamu kenal. Misalnya kamu pengguna Indomie, ya coba cek saham ICBP. Pakai Telkomsel tiap hari? Bisa pertimbangkan saham Telkom. Makan McD atau minum teh botol? Lihat sahamnya apakah terdaftar. Dengan cara ini, kamu jadi lebih mudah memahami bisnisnya. Dan itu penting, karena investor yang paham bisnisnya lebih tenang dalam menghadapi naik turunnya harga saham. 2. Cek fundamental keuangan. Lihat pendapatan tahunan perusahaan, apakah cenderung naik, stabil, atau turun. Lihat juga apakah perusahaannya rutin untung. Kalau iya, itu pertanda perusahaan. 3. Hindari saham gorengan. Biasanya saham-saham ini harganya murah banget, naik turunnya cepat dan gak masuk akal. Sering dipom-pom oleh influencer tanpa dasar kuat. Kalau kamu nggak ngerti kenapa harga naik, besar kemungkinan kamu lagi masuk perangkap. Mulailah dari saham blue chip, saham unggulan.
Mereka punya rekam jejak panjang dan stabil. Bukan jaminan pasti untung, tapi jauh lebih aman buat belajar dan berkembang. Untuk bisa sukses di saham, kamu nggak harus jago Excel atau jadi analis keuangan. Sekarang banyak banget alat bantu gratis yang bisa kamu pakai. Pertama, idx.co.id, situs resmi Bursa Efek Indonesia. Di sini kamu bisa lihat daftar perusahaan publik, laporan tahunan, IPO baru, dan pengumuman penting. Kedua, RTI Business, aplikasi gratis yang sangat lengkap. Kamu bisa lihat grafik saham, laporan keuangan, pembagian dividen, hingga performa sektoral. Ketiga, Stockbit. Selain jadi platform trading, juga punya fitur diskusi komunitas, screener saham, dan edukasi gratis. Keempat, buku dan podcast finansial. Buku seperti Rich Dad Poor Dad atau podcast 30 Days of Lunch kadang bahas investasi dari sudut pandang ringan. Ini cocok banget buat memperluas wawasan sambil santai. Kelima, YouTube edukatif seperti channel Finansialku, Zap Finance, atau bahkan video seperti yang sedang kamu tonton sekarang. Bisa jadi panduan visual yang menyenangkan dan praktis. Gunakan tools ini buat latihan menganalisis saham. Anggap aja kayak simulasi. Cari tahu, perusahaan ini jualan apa? Untungnya berapa? Hutangnya gimana? Dengan latihan rutin, pelan-pelan kamu akan punya insting yang lebih tajam. Dan percaya deh, belajar saham itu seperti naik sepeda. Awalnya susah, tapi begitu ngerti dasarnya, kamu bisa melaju dengan percaya.